Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Handayanti, SMA Negeri berasal dari SMA Negeri 1 Bojong Soang. Pada saat ini saya mengajar kimia kelas 11 IPA. Pada semester kedua ini, teorinya adalah teori asam basa. Materinya adalah teori asam basa. Baiklah, pada pendahuluan yang akan dijelaskan di dalam teori asam basa adalah mengenai konsep dasar mengenai asam basa. Jadi kita ketahui bahwa pada teori asam basa ini kita akan mengenal adanya konsep asam dan konsep basa. Jadi asam adalah zat yang memiliki rasa asam dan bersifat korosif ya, bersifat korosif atau merusak. Sedangkan basa adalah zat yang memiliki rasa pahit, melarutkan lemak, dan bersifat kaustik atau licin. Konsep dasar lain mengenai asam basa yang dikemukakan oleh para ilmuwan, jadi menurut Lavoisier, zat yang menyebabkan sifat asam adalah oksigen. Sedangkan menurut Searle Davy, zat yang menyebabkan sifat asam adalah hidrogen. Menurut Gay-Lussac, asam basa adalah zat yang saling menetralkan satu sama lain. Selanjutnya, muncul teori asam yang paling dapat diterima sampai sekarang ini. Kemudian kita akan mengetahui pada akhirnya teori asam itu yang akan kita pelajari adalah 3 teori asam menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, kemudian Lewis. Menurut asam basa Arrhenius, ini yang akan berpengaruh pada teori asam basa menurut Arrhenius yaitu ion H+ dan ion OH negatif. Nanti kita akan melihat bagaimana pengaruh dari ion H+ dan ion OH negatif dari teori asam basa menurut Arrhenius. Yang kedua adalah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, kalau pada Bronsted-Lowry di sini yang ditekankan adalah proton. Proton itu adalah positif. Ya. Ada yang menjadi donor proton, ada yang menjadi akseptor proton. Jadi beda dengan Arrhenius. Kalau Arrhenius itu ada ion H positif dan ion OH negatif. Sedangkan untuk asam basa Bronsted-Lowry donor proton atau akseptor proton. Kemudian asam basa yang ketiga adalah asam basa Lewis. Nah, kalau pada Bronsted-Lowry ini adalah proton yang berperanan, sedangkan pada teori asam basa menurut Lewis yaitu adalah pasangan elektron. Jadi menurut asam basa Lewis di sini ada yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron dan ada yang bertindak sebagai donor pasangan elektron. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Ya, teori asam basa menurut Arrhenius ini dikemukakan oleh Svein August Arrhenius yang mengemukakan teori asam basanya pada tahun 1884. Ya, jadi menurut Arrhenius, asam adalah pembawa sifat asam adalah ion H positif dan asam melepaskan ion H positif dalam air. Jadi kalau suatu asam dilarutkan dalam air, kemudian yang dilepaskan adalah ion H positif, maka zat tersebut adalah asam. Ya. Kemudian pada basa, di sini yang berperanan adalah ion OH negatif. Ya. Jadi kalau ada suatu zat dilarutkan dalam air, kemudian melepaskan ion OH negatif, maka disebut sebagai basa. Jadi itu adalah teori asam menurut Arrhenius. Ada yang melepaskan ion H positif disebut asam, sedangkan yang melepaskan ion OH negatif adalah basa. Jadi zat tersebut jika dilarutkan di dalam air. Berikutnya, teori asam basa
menurut Arrhenius kita bedakan. Yang pertama adalah teori asamnya dulu ya. Jadi menurut Arrhenius, jika suatu zat melepaskan H positif, maka disebut sebagai asam ya. Jadi di sini kita lihat untuk teori asamnya dulu Arrhenius ya. Jadi menurut Arrhenius, jika melepaskan H positif, maka disebut asam. Contohnya di sini ya, suatu reaksi ionisasi asam dalam air. Umpamanya ada suatu asam HXA ya. Kemudian dilarutkan dalam air menghasilkan XH positif, di mana X itu adalah koefisien indeks dari H-nya. Kemudian setelah bereaksi dalam air, maka akan menjadi valensi asam. Jadi X ini adalah valensi asamnya ya. Kalau H-nya X-nya 1, maka valensi asamnya 1. Kemudian juga akan menghasilkan ion sisa asam ya. Ion sisa asam ini sesuai dengan muatannya ya. Contohnya di sini asam klorida. Asam klorida indeks dari H-nya 1. Jadi HCl. Jadi ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan H positif dan Cl negatif, sehingga valensi asamnya itu adalah 1. Sedangkan kalau asam sulfida, contohnya H2S yang akan dilarutkan dalam air akan menghasilkan 2 H positif dan S2 negatif. Nah, 2 ini adalah valensi asam ya. Macam-macam asam menurut Arrhenius, asam monovalen yaitu yang memiliki valensi 1, contohnya HCl, HF, dan HBr. Sedangkan ada juga asam yang disebut asam polivalens di mana memiliki banyak valensi, contohnya H2SO4, H3PO3. Ini contohnya H2. Jadi valensi dari asamnya adalah 2, sedangkan H3PO4 valensi asamnya adalah H3 atau 3 ya valensi asamnya. Ya, berikutnya adalah teori basa menurut Arrhenius. Teori basa menurut Arrhenius di sini kalau suatu asam, suatu basa ya dilarutkan dalam air, maka ion OH negatif dalam basa tersebut akan lepas ya. Seperti ini contohnya BOHX, ini adalah indeks dari OH negatifnya. Kemudian larut dalam air akan menghasilkan BX positif dan XOH negatif. X di sini adalah indeks dari basanya, sehingga merupakan valensi dari basa. Contohnya natrium, contohnya natrium hidroksida NaOH akan melepaskan NH positif dan OH negatif. Di sini OH-nya 1, sehingga valensi dari basanya adalah 1. Kemudian ada MgOH 2 kali, indeksnya 2, sehingga valensi basanya 2 ya itu. Kekuatan asam basa menurut teori Arrhenius didasarkan atas H positif dan OH negatif. Asam kuat memiliki H positif yang besar, asam lemah memiliki H positif yang kecil. Basa kuat memiliki OH negatif yang besar, sedangkan basa lemah memiliki OH negatif yang kecil. Ya, begitulah untuk pertemuan kali ini sampai dengan teori asam basa menurut Arrhenius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.